Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi siswa-siswi baru ya SMK Raudatul Jannatin Naim. Pagi Pak. Oke, ya. Mungkin kemarin kita udah ketemu ya. Nah, kita ketemu lagi via online ya, acara MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan acara kita nanti, kegiatan kita di hari ini sampai nanti hari Kamis itu berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai lebih lanjut, terlebih dahulu mau informasikan bahwa apabila nanti di tengah-tengah ini video saya terjeda ataupun hilang, itu berarti keadaan sinyal ataupun wifi di sini agak susah. Ya. Tapi nanti tetap kita pantau. Ya. Hari ini di pagi ini kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan lewat doa acara ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Mati juga. Amin. Oke. Siswa-siswi, tolong itu dimatikan dulu ya mikrofonnya. Jadi biarkan saya dulu yang berbicara. Nanti kalau ada kalian untuk diperbolehkan untuk berbicara, baru saya nyalakan mikrofonnya. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, sebelum kita lanjut mendengarkan pembukaan, kita perlu tahu terlebih dahulu, yaitu kegiatan apa saja nanti untuk 3 hari ke depan yang akan kita laksanakan via online. Ya. Kalian di depan layar ada yang namanya share screen nggak? Jadwal MPLS. Saya bacakan kegiatan untuk 3 hari ke depan. Yang hari pertama hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021. Ya, ini jadwal kegiatan. Yang pertama adalah sapa pagi dan absensi. Yang kedua itu upacara pembukaan. Ini harusnya ada upacara pembukaan nanti. Kemudian di jam 8 harusnya udah mulai. Itu perkenalan siswa baru. Kemudian istirahat nanti cuma 20 menit kalau perlu. Kemudian jam 9.20 itu adalah tata tertib. Dan terakhir adalah dinamika kelompok. Ya, itu masuk ke materi. Untuk pagi hari ini kita absensi terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan. Ya. Sebelumnya saya absensi terlebih dahulu. Kalau nggak nanti absensi saya bikinkan absensi online ya. Kalian nanti kita nanti share via grup, nanti kalian isi di link ya di chat nanti ya. Nanti untuk absensi. Oke. Semuanya siswa-siswi
baru SMK Rodotul Janati Naim. Kita masuk ke acara kedua saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak, ini jaringannya delay sekali, jadi agak apa namanya ya, agak telat-telat gitu. Jadi mohon maaf. Ini untuk mikrofon untuk dimatiin dulu semuanya ya, kecuali Pak admin gitu ya, Pak admin. Dan untuk kamera harap dinyalakan semua agar Pak Akbar bisa menatap atau melihat muka kalian. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidik Akbarullah, biasa dipanggil Pak Akbar. Saya di sini guru ngajar mapel penataan produk kelas 11-12 BDP atau bisnis daring dan pemasaran. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa di SMK Rodotul Jannatin Naim ini kita membuka 2 jurusan. Yang pertama jurusan AKL atau akuntansi dan keuangan lembaga, dan yang kedua adalah BDP, yaitu bisnis daring dan pemasaran. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa di sini terdapat sekitar 23 guru. Jadi nanti kalian harus kenal semua, minimal guru mata pelajaran yang diampu oleh pelajaran tersebut. Oke, di sini sudah terhubung sama Pak Fadli Muslimin atau biasa dipanggil Pak C. Nanti selanjutnya akan diarahkan ke Pak C. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya nanti absen harap diisi Google Form-nya ya. Oke, sebelum Pak Akbar tutup, nanti ada yang mau bertanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, langsung saja. Tadi karena sambutannya terkendala oleh sinyal, langsung saja kepada Bapak Fadli Muslimin atau Pak C, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bersama saya. Terutama saya mengucapkan terima kasih banyak saya Kepala Sekolah SMK Rodotul Jannatin Naim untuk membuka kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 dalam penerimaan siswa baru tanggal dan hari Selasa tanggal 13 bulan Juli 2021. Kegiatan MPLS dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama buat anak-anak nanti ada masa pengenalan biodata. Nanti semua guru yang hadir dalam ini nanti akan memperkenalkan diri juga sebagai mana mestinya ya. Saya perkenalkan, nama saya Fadli Muslimin, guru dan studi pendiasor. Yang kedua, saya juga mengemban tugas sebagai kesiswaan. Anak-anakku sekalian, untuk hari pertama sampai hari ketiga nanti wajib mengikuti kegiatan MPLS. Ya, apabila ada kondisi tidak baik, tolong disampaikan sama panitia. Panitianya itu ada Pak Akbarullah, ada Pak Akbar, ada Pak Sofan, Ibu Angel, nanti atau Ibu Fani, termasuk saya. Kalau memang ada waktunya yang cepat dihubungi, segera hubungi guru-guru yang menyiapkan materi.
supaya nanti pada waktu di absen kalian sudah ada. Bila ada yang kurang enak badan nanti sampaikan sama guru ya, nanti tidak di absen, nanti absennya kan nanti kehadiran kalian tetap ada ya. Untuk kemudian nanti saya serahkan kepada panitianya itu nanti menyiapkan kegiatan materi yang ada untuk hari ini. Sekian dari saya buka, sama-sama kita tetap mengikuti kegiatan MPLS secara online ya. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Sekian dari saya kembalikan ke panitia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Akbar, Pak Sofan, saya kembalikan. Ya Cek, makasih Cek, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Fadli Muslimin atau Pak Cek yang telah mewakili dari SMK. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Oke. Terlebih sebelum kita lanjut ke sesi kegiatan selanjutnya, saya himbau untuk anak-anak semua diharap supaya mengikuti acara ataupun kegiatan MPLS pada pagi hari ini sampai dengan selesai ya, sampai dengan selesai nanti hari Kamis, insya Allah. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan tetap lancar kegiatannya ya. Bapak Rizky nanti akan menyampaikan tata tertib yang harus kalian patuhi ya. Kepada Bapak Rizky saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya semuanya? Oke, baik. Saya lanjutkan mengenai tata tertib peserta MPLS SMK Raudatul Jannatin Naim Jakarta yang harus peserta ketahui. Yang pertama yaitu kewajiban ya, yang pertama peserta MPLS hadir di ruang Zoom sekolah paling lambat pukul 7.30 WIB atau setengah 8 ya. Jadi kalau seumpamanya masuk terkendala, tidak bisa masuk karena sinyal atau ada kendala mengenai handphone dan lain-lain, bisa langsung kontak ke pihak sekolah, yaitu Pak Sofan atau Pak Akbar ya dalam hal ini. Yang kedua yaitu peserta menggunakan seragam putih biru putih ya, yang rapi dan bersih. Kemudian yang ketiga adalah peserta wajib menggunakan masker selama mengikuti kegiatan MPLS. Walaupun di rumah, tetapi tetap kita harus mengikuti prokes, protokol kesehatan ya, menggunakan masker. Menggunakan masker ya. Kemudian cuci tangan ya, walaupun di rumah ya, tetap menjaga di lingkungan rumah, walaupun hanya di rumah saja ya. Kemudian yang keempat adalah peserta menunjukkan sikap yang terpuji, tutur kata yang baik selama mengikuti kegiatan MPLS ya. Jadi mood-nya atau mikrofonnya dimatikan apabila narasumber ataupun panitia sedang berbicara. Nanti apabila ada waktu ya, diberi waktu pertanyaan ya, atau ingin bertanya, nanti ada waktunya, boleh dinyalakan ya mikrofonnya. Kemudian yang kelima ya, peserta menyiapkan alat perlengkapan tulis menulis ya.
Jadi apabila ada hal-hal penting ya mengenai nantinya ada kegiatan ya Pak ya, entah nantinya kelompok ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan sekolah ya, harap dicatat ya agar tidak lupa. Kemudian selanjutnya yang keenam, peserta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama mengikuti kegiatan ya. Kemudian selanjutnya ya mengenai larangan ya, yang harus peserta didik ataupun peserta MPLS ketahui. Ya. Yang pertama adalah peserta dilarang ngobrol sendiri saat MPLS. Ya. Jadi yang tadi yang disampaikan oleh saya bahwa mikrofonnya dimatikan ya apabila narasumber berbicara agar tidak terdengar dengan yang lain dan agar acaranya juga kondusif. Kemudian yang kedua adalah peserta dilarang lift atau meninggalkan ruang Zoom sebelum selesai kegiatan. Artinya kita di sini terjadwal ya, walaupun sedikit kendala mengenai sinyal ya anak-anak, dan di sini pun juga terkendala sinyal ya, tetapi tetap harus masuk ya ke Zoom-nya kembali. Kalau misalnya keluar sendiri, dimasukkan kembali ke Zoom meeting-nya ya. Tidak apa-apa karena ya itu lagi kita terpacu dengan sinyal yang kita tidak bisa prediksi. Kemudian yang ketiga adalah peserta wajib menyalakan kamera. Nah, ini banyak yang kameranya tidak dinyalakan. Ya. Kamera on ya saat berlangsung, Zoom berlangsung. Ya. Artinya kegiatan MPLS online ini seharusnya kan kalau tidak ada pandemi ke sekolah ya, menyapa sana teman-teman kalian ya, kemudian ketemu guru, tetapi karena masa pandemi seperti ini kita terkendala ya. Oleh karena itu diadakannya MPLS online ya, agar satu dengan yang lain bisa berkenalan, bertatap muka ya, kenal dengan gurunya ya. Oh, itu. Kemudian yang keempat, peserta dilarang memakai bahasa non formal dalam Zoom meeting ya. Kemudian peserta dilarang menggunakan baju kaos kerah atau oblong ya. Jadi walaupun online seperti ini tetap harus menggunakan seragam sekolah. Karena ini acaranya acara sekolah ya, MPLS. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi bukan acara santai, tapi ini tentu acara sekolah. Jadi harus menggunakan seragam sekolah, walaupun di rumah saja, tetapi terlihat di sini siapa-siapa yang pakai seragam, siapa-siapa yang tidak pakai seragam. Mungkin itu. Ada pertanyaan mengenai tatap tertib ini? Sembari nunggu pemateri selanjutnya. Ya. Ini kemarin juga banyak nih. Banyak yang belum ikut ya. Tolong sampaikan ke teman-temannya yang belum ikut, tolong sampaikan untuk masuk ke Zoom meeting sekolah. Gimana, ada pertanyaan? Apalah saya yang bertanya nih, saya panggil namanya satu nih ya. Tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Saya tunjuk namanya ya, diacak ya, mengenai sekolah. Wah, langsung muat. Tolong menyalakan kameranya. Jangan jadi pengecut. Oke. Nah, ini
juga nih yang pakai seragam nih. Nah gitu kameranya dibuka, kelihatan cakep-cakepnya nih. Ya, nanti ada sesi foto, ya harap kameranya dibuka semua nanti ya. Sekarang pun dibuka. Lalu Alfi, asal SMP-nya dari mana? SMP Yakti, Pak. Oh, Yakti. Di sini banyak nih teman-temannya juga nih kayaknya yang dari Yakti. Ini sembari sharing dengan yang lain ya. Cita-citanya pengen jadi apa nih ke depan? Karena kan SMK itu kan masa remaja, ya. Jadi mempersiapkan diri untuk ke dunia kerja, walaupun nantinya juga ada yang kuliah juga ya. Ini kita sharing saja ya. Ini Alfi ini cita-citanya mau jadi apa nih nanti setelah lulus? Main sepak bola, Pak. Wah, hebat ya, jadi pemain sepak bola ya. Amin. Iya, mengharumkan nama negara ya nantinya ya. Oke, baik, terima kasih. Iya, Pak. Saya memberitahukan kembali bahwa teman-temannya yang belum masuk harap dihubungi ya untuk bisa masuk ke Zoom meeting FLS ini. Oke, Maura, dengar? Iya. Oke, Maura dari SMP mana? Jawab tadi. Dari SMP Negeri 34. SMP 34. 34. Ya, bagus. Saya nanya kembali seperti tadi karena SMK ya menuju dunia kerja. Ini berandai-andai ya, cita-cita Maura apa nih ke depan nih? Cita-citanya Ya, kita sharing bersama di sini. jadi dokter, Pak. Jadi dokter, wah bagus. Ya, jadi dokter menolong orang lain, ya luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya buat Maura Gaddafi. Tadi saya lupa sebelumnya juga kita beri tepuk tangan juga. Saya lupa si Alfi ya tadi yang pertama ya. Oke, baik. Materi selanjutnya sudah datang. Oke, kita masih menunggu ya untuk selanjutnya. Saya sudah mengenalkan diri saya belum? Saya lupa deh. Saya juga belum mengenalkan ya. Maaf. Ya, perkenalkan saya Rizky Saputra. Ya. Saya mengajar sejarah Indonesia di sini. Kemudian saya juga wali kelas 2 PM. Yang mengajar masa lalu ya. Kita nanti belajar sejarah dengan bukan saja saya metode ceramah, ya nanti kita belajar sejarah melalui video-video ya, zaman dulu seperti apa ya. Kemudian bukan saja kita mengandai-andai ini, mengenai misalnya kerajaan ataupun mengenai apa proklamasi misalnya. Bukan hanya gambar saja, nanti saya akan memutarkan videonya ya untuk kita juga tahu kejadian pada masa itu gitu ya. Oke, jangan beranggapan bahwa belajar sejarah itu boring ya, tetapi adanya kita sekarang karena adanya sejarah ya. Karena para pahlawan dulu memerdekakan sejarah Indonesia ya. Karena sekarang kita tentram, aman, damai berkat jasa para pahlawan zaman dulu ya. Oke, selanjutnya nanti bertemu di kelas ya. Selanjutnya nih ada Pak Ari Gunawan ya, ingin memperkenalkan diri ya, guru agama ya.
sembari kita menunggu pemateri selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Adi Gunawan. Saya nantinya akan mengajar di kelas 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan di kelas 1 AK saya akan mengajar etika profesi agama dan etika. Kentang. Tetapi kalau di bidang pemasaran hanya saya mengajar pendidikan agama Islam. Oke, sebelumnya ada yang udah kenal saya belum? Saya kenal Pak. Udah, Pak. Apa? Ya. Bohongan. Ini banyakkan siswa dari MTS. Ya, MTS Rodatul Jannatin Naim. Itu juga banyakkan murid saya. Jadi ada beberapa yang saya tidak ketahui dan ada yang saya ketahui dari MTS. Oke. Ini kebanyakan, kenapa sih kalian masuk ke SMK Rodatul Jannatin Naim? Pak, nanti saya tanya satu-satu ya. Siapa yang mau jawab nanti? Kenapa kalian memilih SMK Rodatul Jannatin Naim? Apa alasan kalian masuk ke sini? Ya. Coba saya mau nanya ke Dedi. Saya mau nanya Dedi. Iya, Dedi jawab, Dedi. Ya, lupa. Iya, kenapa? Jawab, kenapa kalian masuk ke SMK Rodatul Jannatin Naim? Apa alasan kalian? Kenapa Dedi? Alasan kamu apa? Alasan saya masuk MTS ya karena SMK bukan MTS. satu nggak keterima di negeri, dan kedua saya juga masuk SMK nih langsung lulus gitu Pak. Lulus tuh masuk kerjanya gampang lah gitu, langsung kerja. Ya itu aja sih Pak. Oke, bagus. Terima kasih Dedi, bagus jawabannya. Yang pertama, tidak masuk negeri. Ya, mungkin itu semua alasan kalian ya. Kenapa kalian nggak masuk SMK Rodatul Jannatin Naim? Yang pertama, kalian tidak masuk negeri, ya betul. Yang kedua, SMK bisa langsung kerja kebanyakan, betul ya? Oke, mungkin ada lain nggak? Alasan yang lain, mungkin semuanya ada yang berbeda. Ada nggak? Ayo, siapa lagi? Yang alasan yang berbeda. Kalau yang alasannya sama nggak usah. Oke, kalau nggak ada. Ya, oke, kalau nggak ada, ini kan perkenalan, kita sharing-sharing aja ya. Di SMK Doble. Mungkin tadi udah jelasin kepada guru-guru sebelumnya ya, bahwasanya di SMK RJN ini ada dua jurusan. Yang pertama ada jurusan akuntansi, yang kedua ada jurusan pemasaran atau BDP, bidang pemasaran. Ya. Mungkin juga tadi sudah dijelaskan pada guru masing-masing apa itu akuntansi, apa itu bidang pemasaran. Kalian bisa memahami, dan nanti juga ada materi khusus bagi apa itu kejuruan akuntansi dan apa itu kejuruan pemasaran ya. Dan di sini saya tanya, apa kalian sudah dibagi kelas belum? Dibagi kelas kejuruannya. Saya udah masuk ke akuntansi. Belum Pak, belum. Belum. Erul. Saya tanya. Belum Pak. Ya, saya tanya. Siapa yang di sini, ada nggak yang mau masuk akuntansi? Berapa orang? Siapa aja? Hadir. Ya, Saya, Pak. siapa namanya? Saya, Pak. Saya panggil satu. Maura Gaddafi. Halo, Iya, Maura. Pak. Saya akuntansi, Pak. Kamu akuntansi. Kamu lulusan dari mana? SMP dari mana? Dari SMP 34 Jakarta. SMP 34. Oh, kebetulan saya juga dulu alumni SMP 34. Saya dulu alumni. Oh, gitu ya, Pak. Saya alumni tahun 2012, saya angkatan 2012. Oke, Maura, kenapa kamu pengen masuk akuntansi? Kenapa? Coba alasan kamu apa? Maura. Alasan saya supaya bisa langsung kerja, Pak. Kerja di kantoran, bisa bantu mama. Terus udah gitu Bisa dong. mencari keuangan. Keuangan. Apa
apa keuangan kamu apa bagus? Menghitung kalian apa matematika kamu bagus nggak, Mora? Lumayan ya Pak. Nah, Ya. dalam akuntansi ini Suka. bagus. Karena dalam akuntansi ini nanti akan banyak pelajaran tentang menghitung. Kalau awalnya kamu tidak suka menghitung, maka saya sarankan jangan di akuntansi, ya. Karena apa? Karena di akuntansi ini nanti kerjanya banyakkan menghitung keuangan, menghitung administrasi ataupun itu. Jikalau kalau kamu tidak suka dari awalnya tidak menghitung, maka jangan pilih akuntansi, pemasaran yang lebih. Oke. Terima kasih Maura atas jawabannya. Yang kedua, coba saya mau nanya ke Iya, sama-sama. ke Yulis. Yulis, mana Yulis? Yulis mau masuk ke jurusan apa? Aku mau jurusan penghitungan. Akuntansi. Oh, akuntansi. Kenapa alasannya mau masuk akuntansi? Ya. Kenapa? Ya, saya pengen bantu keluarga saya juga. Dan juga saya juga di keluarga saya juga udah nggak ada bapak sih Kak. Oh, oke. Bagus ya. Nanti kalian bisa ada apa ya namanya ya? Penglihatan ke depannya bahwasanya akuntansi ini saya bocorkan bahwasanya itu di akuntansi itu banyak namanya menghitung. Jikalau kamu tidak suka menghitung, maka lebih baik kalian ke pemasaran nantinya. Tapi jika kalian suka menghitung nantinya di kantoran, maka pilihlah yang akuntansi. Mungkin kalian tidak bisa memilih ya, nanti akan yang dipilih oleh dari pihak sekolah. Karena dilihat dari nilai kalian kemarin yang dites. Kemarin udah dites kan dari kemarin kan matematika? Iya Pak. Nanti dilihat dari nilainya. Ketika matematika nilainya bagus, maka itu akan otomatis bisa dimasukkan ke kejuruan akuntansi. Kalau matematikanya jelek atau anjlok, biasanya masuk ke pemasaran. Biasanya ya. Tapi tahun ini saya tidak tahu karena saya bukan masuk ke panitianya. Ya. Oke. Oh ya, saya mau nanya. Tadi siapa aja yang sudah diperkenalkan guru-gurunya? Ingat nggak? Perkenalan guru-gurunya siapa aja tadi? Yang pertama siapa? Ingat nggak yang pertama guru siapa namanya? Lupa Pak. Tadi sebelum saya siapa? Masa nggak lupa? Sebelum saya harus diingat dong. Kan ini kan acaranya perkenalan. Pak Rizky betul. Oh, iya, Pak Rizky. Ya saya tanya Pak Rizky itu guru apa tadi? Sejarah bukan Pak? Ya betul. Sejarah. Pak Rizky mengajar sejarah. Ya. Yang kedua tadi siapa? Pak Sopan. Pak Sopan tadi ngajar apa? Mengajar apa? Mengajar mapel apa? Agama. Pak Sopan agama. Yang bener aja. Salah ya Pak. Hah? Ya udah. Mungkin itu saja dari saya nanti ya. Nanti mungkin ada guru lagi ya Pak Sopan. Nanti ada guru lagi perkenalan satu-satu hari ini sampai jam berapa Pak Sopan? 12 ya? Sampai setengah 11. Nanti baru besok mulai lagi ya. Mungkin pesan saya semangat di sekolah SMK Rodatul Janat Naim. Jangan melihat dari namanya SMK RJN itu kayak gimana. Jangan menilai dari orang luar. Jangan menilai dari kata-kata orang lain yang di sana ya. Nanti kalian buktikan sekolah di sini yang rajin, disiplin. Pokoknya semua sekolah itu sama. Asal niat kita sendirinya. Bagaimana orang itu dalam belajar, dalam menyikapi itu semua ya. Baik. Oke, nanti yang akan berbicara selanjutnya adalah siapa? Oke. Ada abis ini namanya Bu Angelina Kambe. Nanti Bu Angel ini akan memperkenalkan diri. Dia jauh-jauh dari NTT. Ya. Jauh-jauh dari NTT. Ya. Wow. Ya, jauh-jauh dari NTT mengajar di sini untuk kalian semua. Ya, mungkin kita sambut saja Bu Angelina Kambe. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat untuk mengikuti MPLS-nya? Pagi Bu. Semangat. Terima kasih ya. Pagi. Semangat. Selamat bergabung di SMK RJN. Sebelum melanjutkan, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Di sini ada yang udah kenal Ibu, nama lengkap Ibu. Tadi udah disebutin sama Pak Ari Gunawan. Ada yang masih ingat?
Bu Angel. Siapa? Bu siapa? Bu Angel. Oke. Nama lengkapnya Ibu Angelina. Asalnya dari seberang ya, jadi kita saling menyeberang. Di sekolah SMK RJN, Ibu mengajar matematika. Tetapi untuk kelas 10 bukan Ibu yang ngajar ya. Kalian ada guru lain lagi. Jadi kita bertemunya nanti di kelas 11-12. Oke, kalau masuk di SMK RJN jangan takut-takut. Di sini gurunya pada baik-baik semua. Yang cakep-cakep, kayak kalian juga cakep-cakep juga.